Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Segala puji bagi Allah karena telah memberikan kesempatan serta kesehatan pada kita semua. Tak lupa sholawat serta salam senantiasa kita curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Teman-teman semuanya, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sedikit pengetahuan saya mengenai haid. Sebagai perempuan, kita harus sangat berhati-hati selama periode haid berlangsung, karena pada kondisi tersebut kita sedang tidak suci. Perempuan juga harus paham tentang bagaimana dan apa saja larangan yang didapatkan selama masa haid. Abdurrahman Wahid Abdullah Ar-Rifai telah merangkum dari Al-Quran maupun hadis mengenai beberapa larangan bagi seorang perempuan yang sedang haid. Pertama, tidak diperbolehkan melakukan hubungan suami istri. Perempuan yang sedang haid dilarang mengadakan hubungan seksual di farjinya, sebagaimana dengan firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa azan fa'tazilun nisa fil mahidi wa la taqrabuhunna hatta yadhun fa iza tataharna fatuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, haid adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Larangan kedua adalah mengerjakan sholat. Wanita yang sedang haid diharamkan melaksanakan sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah, yang langsung dikerjakan ataupun yang dikodok, karena suci merupakan syarat sah seorang melaksanakan sholat. Sedangkan wanita haid termasuk orang yang tidak suci, maka wajib meninggalkan sholat dan tidak wajib mengkodok sholat setelah suci dari haid. Maka setelah mandi suci dan dari haid, maka wajib melaksanakan sholat kembali. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari yang mengatakan, jika kamu sedang haid, maka tinggalkanlah sholat, dan bila telah selesai masanya, maka mandilah lalu sholatlah. Larangan ketiga adalah melaksanakan puasa. Wanita haid diharamkan melakukan ibadah puasa, baik puasa yang hukumnya wajib maupun yang hukumnya sunnah. Berbeda dengan hukum wanita haid yang meninggalkan sholat tidak wajib mengkodoknya. Namun yang meninggalkan kewajiban puasa karena datang haid, maka wajib mengkodok puasa yang ditinggalkan selama waktu haid. Kemudian larangan keempat adalah dilarang melakukan tawaf. Wanita yang haid diharamkan melakukan tawaf di Masjidil Haram hingga ia suci, sebagaimana yang tersebut dalam sabda Rasulullah SAW. Dan dari Aisyah, sesungguhnya ia pernah berkata, kami pernah keluar bersama Rasulullah yang ia tidak ingat lagi melainkan untuk haji, sehingga kami datang di Syarif, lalu aku datang haid. Kemudian Rasulullah masuk ke tempat dan aku sedang menangis. Lalu Rasulullah bertanya, mengapa engkau menangis? Barangkali engkau sedang datang haid. Aisyah berkata, betul. Kemudian Rasulullah bersabda, itu adalah sesuatu yang memang telah ditetapkan Allah untuk para anak perempuan Adam. Karena itu kerjakanlah sebagaimana hal-hal orang-orang haji mengerjakannya, kecuali tawaf di Baitullah. Jangan engkau kerjakan hingga engkau suci. Berdasarkan hadis Nabi ini, bahwa wanita yang sedang haid bisa melakukan ibadah haji, kecuali melakukan tawaf di Baitullah hingga mandi kalau sudah suci, baru dapat melakukan tawaf di Baitullah. Larangan yang kelima adalah membaca Al-Quran. Wanita yang sedang haid diharamkan membaca Al-Quran, termasuk menyentuh dan membawanya. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Waqiah. La yamsuhu ilal mutahharun. Tidak ada yang menyentuhnya kecuali para hamba Allah yang disucikan. Ayat Al-Quran ini menurut Ibnu Katsir bahwa suci yang dimaksud adalah suci dari hadas kecil dan hadas besar. Sedangkan hadasnya wanita haid lebih besar ketimbang hadas junub. Larangan yang terakhir adalah mentalak istri. Wanita yang sedang haid diharamkan bagi suaminya untuk menceraikannya, karena menurut Abu Bakar Al-Jaziri bahwa wanita haid tidak boleh dicerai, namun harus ditunggu hingga ia suci dan sebelum digauli. Teman-teman semuanya yang dirahmati oleh Allah,
Itulah kiranya yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat memberikan manfaat dan menambahkan ilmu bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.